Ya. Jadi itu apa? Itu kelemahan daripada sistem autentikasi berbasis biometrik gitu ya. Jadi dia dikategorikan di dalam something you are ya. Kenapa? Karena kadang sidik jari itu kita kan memiliki pola yang sangat kompleks ya. Memiliki pola yang sangat kompleks sehingga dibutuhkan juga suatu teknologi yang bisa melakukan akuisisi data dengan tingkat kompleksitas daripada sidik jari manusia gitu ya. Nah, makanya kadang kalau yang autentikasinya berbasis biometrik ini itu mesinnya harus di training dengan baik gitu. Apa tools atau alat untuk fingerprintnya itu harus di training dengan baik supaya dia jangan sampai salah dalam melakukan klasifikasi gitu. Jadi hasil klasifikasinya juga akurat. Tapi kelebihan daripada autentikasi berbasis biometrik ini ya susah untuk diduplikasi, susah untuk diretas gitu. Kenapa? Karena melengket pada diri seorang pengguna gitu ya, melengket pada diri seorang pengguna, sehingga tentu ini akan sulit untuk disalahgunakan oleh oknum gitu ya. Harus ada kontak fisik berarti ya, Pak? Ya harus ada kontak fisik dengan korbannya tentunya ya. Ah, tadi sudah sampai di mana? Slide-nya udah bisa dilihat ya? Halo, masih loading ya? Eh, Slide-nya belum. Ini di halaman. Nah, sudah sekarang. Oh, sudah. Nah, jadi ada fingerprint recognition, ada identifikasi fingerprint dan ada wajah ya. Nah, kemudian kita juga bisa dengan menggunakan autentikasi berbasis alat ya. Jadi misalkan di sini kita pakai token. Jadi kadang token ini yang kita gunakan untuk one time password ya. Ah, jadi ini yang biasa kita sebut sebagai smart card ya. Jadi dia akan mengenerate setiap ada percobaan login, maka kita perlu mengenerate token dulu gitu ya. Jadi konfirmasinya melalui smart card ya. Jadi bisa berupa token, bisa berupa kartu ya. Jadi misalkan NFC itu apa termasuk juga, Pak? ya NFC termasuk. Jadi kartu-kartu itu kan ada dilengkapi dengan chip ya, NFC-nya ya. NFC itu kan nanti memuat sebuah ID ya, ID unik gitu ya. Iya. Jadi biasalah kadang kita lihat kalau di dalam data center ya, apa staff engineer-nya itu punya ID card-nya gitu. Jadi untuk masuk ke dalam data center dia perlu autentikasi dulu dengan card ya, dengan ID card yang dia miliki ya. Kemudian setelah dia apa melakukan autentikasi ID card terus baru dimasukin misalkan kode-kode PIN ya dan lain sebagainya. Berarti kombinasi antara something you have dengan something you know gitu ya. Ini. Ah, atau kita bisa juga dengan berbasis pada email ya, SMS. Jadi ketika melakukan percobaan login, maka dia akan mengirimkan kode OTP melalui perangkat yang kita miliki ya, atau kita sebut dengan something we have ya. Something we have ya, bisa di SMS, bisa di WA atau mungkin di email ya. Untuk memastikan bahwa pengguna yang melakukan login di sistem ini memang betul-betul valid adalah seorang user eh, yang terauthorize gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang kita kenal dengan passwordless ya. Jadi sebenarnya bukan passwordless sih, tetap ada passwordnya, cuman proses mekanisme autentikasinya itu sudah dilakukan secara otomatis berbasis aplikasi. Jadi misalkan contohnya kalau kita menggunakan layanan SSH ya, pernah ya pakai SSH ya, Secure Socket apa Secure Shell ya. Per 22, Pak.
port 22 SSH. Jadi SSH itu kita bisa menggunakan passwordless gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan penggunaan passwordless ini kita buat generate key. Kita generate key ya, ada yang kita kenal dengan istilah public dan private key. Jadi private key itu disimpan di internal server yang ingin kita remote. Dan public key itu digunakan oleh user-user yang selanjutnya nanti akan melakukan remote ke dalam server tersebut gitu. Jadi sudah tidak perlu masukin password lagi. Jadi selama key-nya cocok, maka pengguna tersebut selanjutnya nanti akan secara otomatis masuk ke dalam sistem seperti itu ya. Oh, berarti SSH itu pakainya simetris ya, Pak ya? Ya asimetris untuk private key-nya ya, untuk kunci kriptografinya asimetris dia pakai. Biasa kalau di SSH kita tinggal masukkan SSH keygen ya, nah, SSH keygen. Jadi nanti Iya. akan langsung disimpan di ID RSA-nya, ID RSA direktorinya gitu. Uh, tapi tetap pakai password juga sebenarnya. Cuman mekanismenya itu terjadi secara background gitu ya. Jadi challenge-nya, jadi tapi ya tetap ada ancaman juga gitu. Kalau ternyata key-nya itu sampai jatuh di tangan orang tidak bertanggung jawab ya, dia bisa meremote ke dalam server yang di dituju itu ya. Tapi sejauh ini ya kita bisa meminimalisir insiden lah. Kenapa? Karena server tidak akan bisa diakses oleh siapapun kecuali orang-orang yang memiliki key-nya. Jadi sekalipun port dua-duanya terbuka, dia tidak akan bisa autentikasi kalau kita tidak punya kunci publiknya di dalam sistem. Seperti itu ya. Jadi itu salah satu mekanisme daripada penerapan passwordless gitu ya. Hmm. Jadi silakan nanti Anda apa dibaca saja untuk slide-nya ya. Jadi setelah ini saya akan kirimkan lagi ada latihan soal di apa di saya buat di ini apa eh, Sokratif. Jadi sudah ada latihan soal untuk CompTIA Security Plus ini yang saya buatkan di Sokratif. Nanti silakan Anda akses, Anda mulai kerjakan untuk soal-soalnya di sana. Ah, Sokratif ya. Ah, jadi eh, untuk latihan soalnya ini nanti akan saya buka terus sampai akhir tanggal 20 ya. Karena kan teman-teman nanti akan ujiannya di tanggal 21 lah. Jadi Anda bisa latihan soal di Sokratif. Jadi nanti saya akan kirimkan URL-nya. Jadi nanti Anda login sebagai student. Terus nanti Anda tinggal masukkan untuk room name-nya ya. Jadi room name-nya nanti akan saya kirimkan. Setelah Anda masukkan nanti Anda akan diarahkan ke soal-soal CompTIA ya. Jadi ada kurang lebih sekitar 100 soal lah yang bisa Anda kerjakan di situ ya. Jadi Anda kerja terus nanti dia akan kirimkan jawaban dari soal-soal yang sudah Anda kerjakan gitu. Jadi berapa benarnya, Oh. berapa salahnya gitu. Jadi dia nanti akan otomatis mengeluarkan hasilnya gitu ya. Jadi mungkin itu Bisa diulang berarti ya, Pak ya? ya Kalau bisa udah selesai nanti bisa diulang lagi bisa berarti. bisa diulang lagi bisa. Heeh. Jadi eh, setelah ini saya langsung kirimkan ya sama Mas Imam untuk bahan latihan soal ya. Jadi mungkin itu dulu lah untuk di malam hari ini ya. Eh, Oh iya Pak, mau nanya dulu boleh Pak? Ya boleh boleh boleh. Silakan. Terkait ini Pak, teknis. Nah itu masih agak gugup untuk teknis ujian online-nya. Oh iya iya iya. Terkait apa itu? Yang belum dipahami. Em,
Sebentar, Pak. Ya, ya. Saya coba login di Kontianya dulu. Oke, oke, oke. Oh, mau share slide apa gimana? Enggak mau nanya aja, Pak. Oh, gitu, ya. Kirain ada mau diliatin. Gimana? Itu Kalau kan berarti kan, ya, halo? ya, 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 Berarti itu kedengaran. kan, kan saya daftar ini, Pak. Daftar itu, apa namanya, jam 9 malam. Ya, Biar nggak terganggu jaringannya. ya, ya, betul. Nah, kemudian kan ada ini, perlu absen juga kan 1 jam sebelumnya kalau nggak salah. Ya, ya, Jam, ya, betul. Nanti dikirim email. oh itu dikirim via email, Pak. Ya, dikirim via email. Jadi sebelum Anda login, Anda standby di email. Jadi masuk Hmm. di email nanti ada linknya, ada link, Anda klik itu nanti akan diarahkan ke person view. Berarti nanti di person view kita tes eh, perangkat dulu ya, Pak, di situ, Ya, Pak. betul, betul. Tapi tapi sebelumnya Anda bisa tes perangkat dulu. Sudah, Oh, sudah, sudah tes perangkat. Jadi sudah pernah sih, Pak. ya, jadi nanti kalau sudah tes perangkat ya Anda harus pakai perangkat yang sama juga pada saat ujian. Karena kan sudah checklist ya. Ya, sudah. Kalau sudah checklist artinya perangkat Anda sudah memenuhi. Jadi pakai perangkat itu lagi pada saat ujian. Jadi pada saat sebelum ujian itu nanti ada email masuk, Anda klik nanti akan diarahkan untuk examnya. Jadi langsung exam di browsernya itu ada petunjuknya. Oh, berarti sebisa mungkin harus ini lagi ya, Pak ya. Kalau misalnya pindah tempat, harus cek sistem lagi Ya, berarti ya, cek Pak. sistem lagi kalau pindah tempat. Karena Hmm. takutnya ndak proper. Sama begini, kalau jaga-jaga ya. Jadi kalau saya pengalaman dulu itu sekalipun wifi saya kencang di rumah ada, saya tetap pakai paket data. Jadi ketika Bagaimana itu, Pak, konsepnya, Pak? jadi jadi konsepnya misalkan kalau wifi Anda terganggu, Mm-mm. jadi Anda tinggal switch aja cepat ke smartphone, tapi smartphone Anda diuji juga pada saat testing system. Oh, bisa seperti itu, Pak. Ya, dulu Itu saya nanti begitu. kira-kira Ya. perlu izin juga ke proktornya apa enggak, Pak? Oh, dulu saya enggak perlu. Saya langsung switch saja. Jaga-jaga, jadi diaktifkan tethering handphone juga. Oh, berarti handphonenya ditaruh di tempat Oh, yang agak jauh dari ya, lokasi. ya, yang penting di atas. Jadi nanti kan Anda pada saat mulai ujian kan sama orang bule itu diminta angkat laptop, diperlihatin mejanya kan, diperlihatkan kanan kiri ruangan. Jadi di atas meja itu bersih, tapi ya mungkin bisa disimpan di mana lah, tapi dengan catatan tethering apa namanya, tethering hotspotnya aktif untuk jaga-jaga. Itu masih valid. Tapi sebelum Anda ujian handphone masih dipakai karena kan nanti ada foto apa KTP, ada foto identitas. Jadi sebelum exam itu kan Anda diminta untuk foto ruangan depan, belakang, kanan, kiri, terus di foto di meja bersih nggak ada apa-apa. Terus upload KTP. Nanti setelah itu kan sesi proktor. Nah, setelah sesi proktor Anda diminta simpan handphonenya di tempat yang jauh dari ruangan ujian. Tapi Anda aktifkan dulu tetheringnya sebelum disimpan di tempat yang lain. Jadi kalau wifi Anda terganggu tinggal switch saja. Itu masih valid itu. Saya berapa kali Hmm. seperti itu. Takutnya begini. Kalau tidak punya cadangan, kalau ujian berlangsung tiba-tiba terganggu jaringan, sudah kita dinyatakan gugur itu. Oh. Gugur itu, tidak ada ujian ulang, nggak ada. Kecuali memang proktornya yang Arab bilang, kalau saya dulu pernah ditunda juga karena alasan administratif, bisa bisa juga ditunda bisa. Ah, tapi kalau sudah Itu keputusan sepihak dari proktor, dari proktor dari yang proktornya, Pak. dari proktornya yang memutuskan. Misalkan kalau ternyata sebelum exam ternyata ada misalkan kesalahan administrasi lah, penulisan nama salah atau apa. Karena kan dia nanti cek KTP. Iya. Jadi Anda nggak bisa exam.
datanya diperbaiki dulu, baru nanti dijadwalkan untuk exam lagi. Hmm. Jadi Berarti nanti itu eh, ketika kita udah dapat link dari email, itu nanti kita berarti harus foto di HP. Berarti HP-nya sudah harus connect ke Person View juga ya, Pak? iya, jadi nanti download aplikasi dari PersenView untuk handphone ya. Oh, Ada ya, 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 URL-nya ya. juga, ada URL-nya juga nanti dikirimkan. Jadi ndak perlu install di handphone itu nggak ada install aplikasinya di cloud diakses itu ada fiturnya untuk upload foto itu ada. Berarti nanti dapat pakai link dari email itu juga sudah bisa Pakai link dari email itu bisa untuk di HP-nya ya, Pak ya? ya untuk di HP-nya bisa. Nah, ya. Jadi login untuk di laptop sama untuk di HP itu link yang sama. Hmm. Kalau ini Pak, mungkin saya mau minta saran juga. Ini kan karena mepet kan, saya belajarnya base question. Jadi saya apa coba baca-baca soal, kerjain. Kalau ada yang kurang paham baru lihat materinya. Ya, Kira-kira ya. kalau seperti itu gimana Pak? Itu efektif itu, Lebih efektif nggak? efektif. Justru kadang ada yang dekat-dekat ujian baru belajarnya malah enak gitu. Malah ilmunya masuk nanti dekat-dekat ujian. Ah, jadi tidak ada masalah mepet-mepet atau jauh hari tidak ada masalah. Yang penting keseriusan kita aja, keyakinan kita. Jadi saya juga kadang dapat ujian begitu kok suka mepet-mepet, kadang 3 4 hari. Karena kan saya trainer ya, saya kan trainer gitu. Kadang Pak Sul bisa ngajar ini enggak, tapi harus certified Pak ya. Terus tinggal 4 hari, 5 hari lagi mau ngajar, saya belum certified, disuruh exam, baru waktunya cuma 3 hari persiapan, 4 hari persiapan itu baru belajar. Jadi tidak ada masalah, karena saya sendiri ngalamin. Dan dari Pak Zulkifli sendiri fokusnya juga ke soal Pak? Atau materinya dulu? Fokus ke soal dulu, enggak apa-apa. Fokus ke soal dulu, nanti dicocokkan dengan materi. Karena kalau mau Hmm. bahas seluruh materi, ini kalau Komtia idealnya itu ya. Komtia itu idealnya 12 kali pertemuan. 12 kali kita ketemuan. Dan satu kali pertemuan itu bisa sampai 4 5 jam. Itu gimana caranya mau tercover materi itu? Jadi Anda fokus ke soal dulu. Fokus soal, kalau ada yang tidak paham, buka materi e-booknya, buka PPT-nya. Karena kalau saya di posisi Anda juga pasti mustahil itu e-booknya mau saya baca semua itu mustahil. 900 halaman Pak. 9 halaman mustahil. Fokus ke soal saja dulu. Nanti kalau ada setelah ngerjain soal ada hal yang Anda bingungkan baru dibaca penjelasan materinya. Jadi itu hal yang normal lah karena saya sendiri suka ngalamin gitu. Nggak ada trainer yang nggak ada trainer yang available cuman saya sudah. Saya dibelikan voucher, dibelikan exam, terus persiapan materi 3 hari 4 hari itu gimana? Tapi alhamdulillah lulus, lulus juga lulus. Jadi nggak ada masalah lah. Oke, seperti itu ya. Halo. Ya, ya Pak. Heeh. Bismillah Artinya Pak. Bismillah lah. Artinya dimaksimalkan aja ya. Halo, halo Pak. Iya, Ini Pak, di saya atau di punya Pak Zulkifli ya? Macet. iya ya. Udah. Tidak, saya bisa dengar jelas kok. Kayaknya di Mas. Halo. Udah jelas ya. Halo. Halo, halo. Agak macet-macet Pak. Oh ya jaringan Halo, ya halo. jaringan. Sudah, sudah. Jaringan. Udah aman ya. Oke, Ya, mungkin sudah, itu sudah. seperti itu dulu ya. Ya, siap Nanti saya Pak. kirimkan link Sokratif Anda belajar ya. Siap, siap, siap. Jadi diulang-ulangi aja itu. Sama Anda kerjain juga soal-soal yang lain. Ya, saya juga fokus ke e-book yang 900 itu Pak. Fokus ke Oke, soalnya. siap, cocok, betul. Oke, mungkin itu dulu ya. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa kita Amin, amalkan. amin, amin.
Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti di hari esok. Saya bisa Ya, tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal alhamdulillah. hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulkifli. Ya, terima kasih Mas Imam. Sama-sama Mas. Sukses ya, Mas. Ya, amin amin amin. Nah.